hari ini saya akan membawa saudara membuka dari 1 Samuel, pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-5. Dan kita akan melihat dari kehidupan Daud. Siapakah Daud ini dan apa sih yang terjadi atas kehidupan Daud? Saya bacakan ayat 5 terlebih dulu. Daud maju berperang. Hanya dari 3 kata ini aja kita bisa banyak belajar loh saudara. Daud maju berperang. Belajar apa pastor? Katanya Daud ini a man after God's own heart. Kok Tuhan gak luputkan dari peperangan? Sudah belajar satu dulu ya saudaraku. Bahwa gak peduli saudara a man after God's own heart. Bukan berarti Tuhan gak sayang saudara. Jadi orang Kristen itu tidak membuat saudara lepas dari masalah. Period. Titik. Daud yang adalah a man after God's own heart. Alkitab mencatat. Bukan saja dia berperang. Tapi ayat ini lanjut dan selalu berhasil. Kata selalu, masuk akal nggak kalau saya berpikir seperti ini? Saudara nggak mungkin dong perang sekali terus bilang, yeay saya selalu menang. Gitu. Doesn't make sense dong. Kalau saya bilang selalu, berarti perangnya lebih dari sekali dong. Dan kita juga aneh juga loh kalau bilang baru 2 kali perang terus selalu menang gitu kan aneh ya saudaraku. Kata selalu itu biasanya akan dipakai when there is repetition gitu. Pengulangan yang terus menerus akhirnya orang menyimpulkan kok selalu menang ya. Nah artinya Daud itu bukan hanya dia diizinkan Tuhan ngalami peperangan. Peperangannya banyak. A man after God's own heart. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan, lah kok malah banyak perang. Kalau zaman sekarang ya saudaraku, katanya anak Tuhan, katanya disayang Tuhan, lah kok masalahnya banyak. Make sense? Nangkap ya saudaraku. Nah jadi hari ini saudara, my first point yang saya mau establish di sini, hilangkan dulu pola pikir jadi orang Kristen gak ada masalah. Kita tahu tapi gak benar-benar tahu. Sehingga ketika masalah datang lagi kita gini, kok Tuhan tega, kok diizinkan, saya salah apa? Saudara, do you get the form apa kayak patternnya tuh muncul terus gitu. Itu sebabnya I have to establish the point. Jadi orang Kristen itu tidak menyingkirkan masalah. Bukan Tuhannya tega, bukan Tuhannya jahat. Daud juga sama. Tapi at the same time saudara, kata selalu ini jadi menarik nih buat saya. Terlepas dari banyaknya peperangan Tuhan izinkan, kok dia selalu menang. Saya ingin gantian nih menepis pola pikir sebagian orang yang mungkin sempat terbersit, jangan-jangan waktu Daud ngelawan Goliat, it's just a luck. Bisa jadi, masa sih? Sekali lempar langsung kena di dahi, Goliat jatuh. Jangan-jangan kebetulan. Make sense ya saudaraku? Nah hari ini saya kepengen membawa saudara memahami kenapa kok saya pengen menghapus bukan kebetulan. Kalau kita hanya membaca satu ayat, dalam ayat ini dikatakan Daud selalu menang. Ya oke lah ada satu ayat ngomong bahwa Daud selalu menang. Tapi saya tarik yuk dari pasal yang sama Pak, turun ke bawah. 1 Samuel 18, kita lihat di ayatnya yang ke-14. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab now you find the reason. Now you find the reason. Jadi bukan hanya sekali saja pada saat dia ngelawan Goliat, ups, puji Tuhan, Daud beruntung. Pas itu kok ya batu masuk ke jidat gitu kan. No, it's not. Daud berhasil di segala perjalanannya. Tapi masalahnya banyak.
banyak perang. Kok bisa? Sebab Tuhan menyertai dia. Hari ini saya berdoa ya saudaraku, the blessed hand itu bukan happen hanya sebuah kebetulan. Sorry to say. The blessed hand itu bukan hanya sekedar, oh karena kasih karunia Tuhan. The blessed hand terjadi karena tangan Daud itu terlatih. And he is not alone. Ada Tuhan yang menyertai dia. Bolehkah hari ini saya mengatakan, instead of you running away from problem. Masalahnya kan ada terus toh. Enggak yang ini ya nanti yang apa. Enggak yang ini ya that's life saudaraku. Saya rasa kalau hidup enggak ada masalah kan enggak seru ya. Saudara mau cerita apa? Hidupku baik. Baik tuh baik gitu kan. Enggak ada yang diceritain. See? The fun thing about life is that ada masalah tapi you conquer it. Then you have a story. Aku menang loh. Oh, aku seharusnya udah begini. Tapi enggak loh. Tuhan tolong aku. Nah, that's the story. Doa saya hari ini. Ayat ini mengingatkan kepada setiap kita. Jangan pernah mau jalan sendiri. POV-nya, orang zaman sekarang kan sukanya POV gitu kan saudaraku. Point of view-nya jangan zooming the problem. Point of view-nya jangan berusaha mengeliminasi problem. Percuma, saudara akan capek berusaha mengeliminasi problem, nanti secepat saudara eliminasi 2 kali lipat muncul yang baru. Jadi no, that's not the way to see it. Instead, boleh nggak saya ajak punya point of view yang baru? Selama Tuhan menyertai engkau, gak apa-apa ada masalah. Itu hanya membuat saudara seperti Daud yang koleksi trofi, saudaraku. Daud selalu menang, Daud selalu menang. Kemanapun dia pergi selalu berhasil. Kenapa? Ada penyertaan Tuhan. Dihimpit tetap menang, dihalang-halangi tetap menang, dikejar-kejar tetap menang. Boleh Bapak Ibu? Saya bawa lagi ya, turun lagi ke bawah ya, ayat 30. Kita lihat. Apabila raja-raja orang Filistin, amazingnya dari masalah ya saudaraku, lihat ini. Maju berperang, setiap kali mereka maju berperang, maka Daud lebih berhasil dari semua pegawai Saul. Nah, once again, ternyata masalah itu kalau dipandang dengan POV, point of view yang benar, yang terjadi ini. Sehingga nama Daud sangat masyhur. Orang lihat saudara ngalami masalah menang lagi, ngalami masalah didesak, ditekan, diinikan. Kok yang satu ini tetap bertahan. I think that's kind of like nice saudaraku. Instead of saudara menghindari masalah terus, apa gak capek sih? Kemarin minggu saya di Solo saya ngomong, saudara di sini berapa banyak yang pecinta anjing? Boleh lambaikan tangan? Ada nih. Oke, saudara pernah lihat gak sih anjing yang kalau ketemu orang yang takut sama anjing, itu sikapnya kayak apa? Nah, kalau anjing ketemu orang yang takut anjing, ada gak yang menjauh? Loh, dia akan justru menganggap ini cute. Semakin dibully saudara. Dia akan semakin kejar, dia akan semakin gonggongin, takut-takutin. Padahal sebenarnya anjingnya kecil. Tapi karena orangnya takut, anjingnya semakin ngebully. Iblis juga sama. Exactly like that. Semakin saudara lari dari masalah, ya seperti itulah iblis. Dia akan terus mengintimidasi, menakut-nakuti, membuat saudara seolah-olah hidupnya kiamat. But that is not it. Selama Tuhan beserta dengan engkau, diizinkan mengalami, justru dia mengangkat namamu masyhur di antara orang-orang sebayamu. Tadi kita sudah punya berapa bukti saudara? 3 ya? Saya tambah boleh? Oke yuk, kita lompat yuk. 1
Ini kitab 2 Samuel. Pasal yang ke-8, pindah kitab ya saudara. Ayatnya yang ke-6. Ayat ini ngomong gini. Kemudian Daud, tadi kita bicara orang Filistin. Di antara orang Israel sendiri, terus orang Filistin. Sekarang lanjut nih. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram. Sekarang orang siapa saudaraku? Aram. Dari Damsyik. Orang Aram itu takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan, baca sama-sama dengan suara keras, memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia. Sampai di sini udah setuju belum dengan saya? Kalau waktu lempar batu ke Goliat itu bukan kebetulan. Saya tambahkan satu lagi ya. Oke, turun sedikit lagi. Ayatnya yang ke-14. Kalau tadi Filistin di antara bangsa Israel, terus bangsa Aram. Sekarang Edom. Lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom, di seluruh Edom. Ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan, sekali lagi dengan suara keras, memberi kemenangan kepada Daud. Seal ya, fix ya. Bukan kebetulan. He is well trained. Daud punya tangan yang terlatih, saudaraku. Dan karena itulah kemanapun dia pergi, again and again, penyertaan Tuhan itu membuat kemenangan demi kemenangan.